Oke, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dengan perkembangan terlambat. Anak tersebut merupakan anak terakhir dari 9 bersaudara. Pada pemeriksaan fisik ditemukan lipatan pada kelopak mata, wajah bulat, rambut jarang, jarak kedua mata berjauhan, mulut selalu terbuka, hidung agak lebar, genitalia kurang sempurna perkembangannya. IQ penderita imbesil. Oke, ini ada hubungannya dengan IQ ya. Biasanya kalau dengan IQ itu sindrom Down ya biasanya. Nah, tapi coba kita cek dulu ya. Pada karyotip ditemukan tambahan autosom pada nomor 21. Oke, ini pasti trisomi 21. Dan formula kromosomnya 47XY plus 21. Oke. Diagnosis manakah yang paling tepat? Oke, coba ya. Coba dari Klinefelter syndrome dulu ya kita bahasnya. Oke, nah ini adalah pembahasan untuk Klinefelter syndrome. Ini aku dapat dari NCBI. Entah linknya ya aku cantumin di description box. Jangan lupa dibaca, gengs ya. Oke, buat nambah ilmu, nambah wawasan. Oke, coba kita bahas untuk Klinefelter syndrome. Nah, untuk Klinefelter syndrome ini ialah hasil dari 2 atau lebih kromosom X di dalam fenotip si laki-laki ya. Nah, oke, untuk fenotip klinikalnya, oke, ini digambarkan dengan postur tubuh yang tinggi ya, small testisnya kecil. Di sini ada nggak nih testis yang kecil? Nggak ada ya. Nah, tubuh tinggi ada nggak? Nggak ada ya. Nah, oke, jadi ini kemungkinan salah nih ya. Ada ginecomastia, azoospermia dengan genetic etiology of supernumerary X chromosome. Oke, ini bukan ya. Nah, fibrosis testicular hypofunction. Oke. Nah, untuk etiologinya ya, the most common Klinefelter syndrome karyotip itu 47,XXY. Nah, ini lebih dari 90%. Jadi kebanyakan kasus itu ini karyotipnya itu 47,XXY gitu. Sedangkan ini 47XY plus 21. Nah, tapi untuk mosaik karyotipnya tuh diantaranya ya kayak 46,XY atau 47 gitu, XXY, dan aneuploidy yang lain ya diantaranya 48 ya. Ini teman-teman bisa lihat lah ya, X-nya tuh banyak gitu ya. Nah, oke, jadi untuk Klinefelter syndrome ini kurang tepat ya, nah, atau salah. Oke, coba kita cek Patau syndrome ya. Nah, sekarang ya kita akan coba ngebahas mengenai Patau syndrome. Nah, Patau syndrome ini tuh masuk ke dalam trisomi 13 ya. Kalau ini kan di soalnya trisomi ke 21. Nah, jadi ini pasti salah ya, karena ini bukan masuk ke dalam kategori trisomi 21. Nah, tapi ini boleh lah ya kita bahas sedikit ya. Nah, jadi trisomi 13 ini digambar, oke, ini dikenalkan oleh Dr. Patau ya. Nah, oke, ini karakteristiknya itu ada cerebral defect ya. Oke, di bagian cerebral berarti di bagian kepala ya. Nah, defect ada cleft palate ya, hair lip. Nah, oke, ini ada polydactyl, capillary, hemangiomata. Oke, nah penyebab dari Patau syndrome ini, oke, presence of 3 copies of chromosome. Oke, ada adanya 3 kopi dari kromosom pada kromosom ke-13. Oke, yang paling umum itu ada non-disjunction pada meiosis, terjadinya lebih sering. Oke, ini in mother of advanced age. Oke, sering terjadi pada ibu yang usianya tuh lebih dari 35 tahun. Nah, oke. Nah, ini ada another cause is an unbalanced Robertsonian translocation. Oke, nah ini teman-teman bisa baca lah ya. Oke, karena ini bukan jawabannya, kita coba bahas ke Down syndrome ya. Oke, nah sekarang coba kita ngebahas mengenai Down syndrome. Nah, untuk Down syndrome ini ya, ini sepertinya ini sih ya jawabannya ya. Nah, oke,
Oke, Down syndrome ini masuk ke dalam kategori trisomi 21, is a genetic disorder. Oke, ini penyakit genetik yang disebabkan oleh adanya semua atau baik. Oke, kromosom ketiga ya. Kromosom yang ada nambah satu lagi gitu ya. Nah, ada nambah satu lagi di 21. Nah, tipikal pasien. Nah, ini teman-teman bisa cek nih. Yang pertama, ada hubungannya dengan intelektual. Nah, intellectual disability. Nah, intelektual berarti IQ ya. Nah, oke, kalau saya salah boleh dikoreksi ya teman-teman. Ada ini hubungan dengan growth retardation. Oke, tentang pertumbuhan. Oke, di sini perkembangan ya atau genetiknya nih kurang sempurna ya. Nah, ada lagi nggak nih? Coba kita cek ya. Nah, di sini ada hubungan dengan wajah ya, rambut, jarak kedua mata berjauhan, mulutnya selalu terbuka, hidung agak lebar. Oke. Nah, coba kita cek lagi ya. Karakteristik facial feature. Nah, ada karakteristik dari fitur wajahnya. Nah, kalau kita lihat ya dari soal, iya ini ada gitu loh di soalnya ya, untuk di bagian wajahnya ya. Nah, wajah bulat. Nah, wajah bulat ya. Oke, jadi dapat dikatakan ya, jawaban yang mendekati itu Down syndrome. Nah, coba ya kita lanjut lagi ya, untuk Down syndrome ini apa aja sih? Oke, nah ini lanjutan ya untuk Down syndrome. Nah, Down syndrome was first described. Oke, ini John Langdon Down ya. Oke, untuk etiologi ya, kita langsung aja ke etiologi. Nah, ini si Down syndrome ya. Oke, ini ada ekstra kopi di kromosom ke-21. Nah, apalagi nih yang mendekat ini? Coba kita cek dulu ya. Oke. Oke, nah ini langsung aku arahin aja lah ya ke web NCBI-nya ya. Nah, jadi langsung ya ke history and physical ya. Nah, di sini clinical feature-nya. Nah, dikatakan untuk sindrom Down ini ya. Nah, ini simptomnya like intellectual. Nah, tadi udah disebutkan mengenai IQ-nya, developmental disabilities or neurological feature ya, ada hubungan dengan neuro sarafnya. Ada congenital heart defect. Nah, congenital nih, ada gastrointestine. Oke, nah ini nih yang paling menonjol sih emang karakteristik facial feature ya. Nah, oke, jadi dapat disimpulkan ya, ini yang paling mendekati gitu jawabannya itu ya si sindrom Down ya. Oke. Nah, coba kita lanjut ya. Oke, nah selanjutnya kita akan ngebahas mengenai Turner syndrome. Nah, ini Turner syndrome ini nggak mungkin juga ya, karena di sini kasusnya tuh anak laki-laki. Sedangkan untuk Turner syndrome ini dapat dikatakan juga sebagai congenital ovarian hypoplasia. Nah, yang mana paling umum itu terjadi ya pada seks kromosomal atau abnormalitas seks kromosom di cewek gitu. Nah, pada cewek yang mana ini menghasilkan satu kromosom X atau seluruh ya, maksudnya ini duanya itu hilang gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ini kan ini ya penambahan ya, ditemukan tambahan autosom. Nah, ini malah hilang gitu, jadi nggak mungkin benar ya untuk Turner syndrome. Oke, nah ini masih sama ya dengan Turner syndrome ya, masih di Turner syndrome. Nah, untuk Turner syndrome ini kan delesi ya, atau penghilangan atau kehilangan ya. Nah, oke, ini berkenaan mengenai kromosom X-nya. Nah, untuk about half of the population with Turner syndrome have monosomy. Oke. Nah, ini adalah formula kromosomnya ya. Nah, 45,XO. Nah,
seharusnya XX ya. Nah, kalau cewek ya, cewek normal itu seharusnya ya 46,XX. Nah, ini karena kehilangan jadi 45. Ini jumlah ya. Nah, ini jumlah ya, ini untuk mengindikasikan genetiknya apakah cowok atau cewek. Kalau 46,XX berarti cewek. Kalau cewek normal ya. Kalau 46,XY berarti cowok normal. Nah, the other 50% of the population has a mosaic chromosomal component. Nah, ini ya formula kromosomnya 45,X with mosaicism. Nah, ini ada isu kromosom. Nah, teman-teman bisa baca ya, ada ring kromosom. Nah, untuk epidemiologinya apa? Nah, di sini ya, as per the literature. Oke, perbandingan 1 dari 2000 ya. Atau 1 banding 2500. Oke, nah ini teman-teman bisa baca lah ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita ke triple X syndrome. Oke, nah selanjutnya ini ada triple X syndrome ya. Triple berarti 3 ya. Nah, X-nya berarti ada 3. Nah, ini ya pasti salah juga ya. Kenapa salah ya? Karena kalau gini loh, kalau pada nomor 21 ya kita lihat aja di sini ya, ini 47 XY. Nah, plus 21. Nah, sedangkan di sini ya triple X syndrome ya XXX gitu. Jadi X-nya ada 3. Nah, oke, untuk triple X syndrome ini oke, in cases of prenatal diagnosis. Nah, oke, perlu adanya konseling ya. Oke, apa nih yang paling spesifik dari triple X syndrome? Undiagnosis. Oke, kebanyakan kasusnya tadi diagnosis ya, ada ini 1 berbanding 1000 ya pada cewek. Oke, tapi yang jelas untuk ini ya teman-teman bisa cek ya untuk fullnya untuk triple X syndrome ya. Ntar linknya aku kasih ya di description boxnya ya. Nah, oke, tapi yang jelas ya untuk triple X syndrome ini tak terkait ya dengan ini, dengan soal kita ya. Nah, oke, jadi dapat disimpulkan jawaban itu Down syndrome karena sangat berkaitan dengan IQ dan facialnya ya. Nah, itu sih ya, kalau saya tuh ya waktu belajar mengenai genetik, Down syndrome ini memang ya itu kaitannya tuh dengan IQ sih ya. IQ-nya itu. Oke, mungkin sekian gengs pembahasan untuk soal ini ya. Kalau ada kekurangan aku mohon maaf karena aku juga masih belajar, dan kalau ada yang salah mungkin bisa dikoreksi lah ya. Nah, coba ya kalian komen di kolom komentar, oke? Nah, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.